Pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Sehari kemudian, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Junbi Kosakai berganti nama menjadi PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau disebut juga Dokuritsu Junbi Inkai dalam bahasa Jepang, untuk lebih menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki sehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was left. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Kita berada di sini untuk menjalankan suatu rencana menuju gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi tanah kita Indonesia masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Saya membawa kabar gembira untuk kita semua. Kabar gembira apa? Kabar gembira yang saya bawa adalah Jepang menyerah pada sekutu. Saya mendengar hal ini dari radio yang saya dengarkan tadi pagi. Wah, itu merupakan kabar bahagia bagi kami dan semua rakyat Indonesia. Lalu, setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Menurut saya, bagaimana kita mengajukan pada Bung Karno dan Hatta agar segera menetapkan kemerdekaan Indonesia? Saya setuju. Jepang sudah tidak memiliki hak di negara kita. Benar, ini waktu yang sangat tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk meminta kemerdekaan bangsa kita Indonesia. Tidak lagi memiliki hubungan dengan Jepang, sekalipun itu PPKI. Mengapa? Saya setuju, karena PPKI adalah bentukan Jepang. Jangan sampai bangsa kita merdeka dengan bantuan atau campur tangan dari Jepang. Baik, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membahas kemerdekaan ini. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan pemuda tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa? Maaf, kami ingin bertemu dengan Bung Karno. Apakah beliau ada di dalam? Ada, saya pergikan dulu. Kang Mas, Ada apa? di depan ada para pemuda yang mencari Kang Mas. Katanya mereka ingin bertemu. Baik Bu, saya akan menemui mereka.
Silakan masuk. Apa maksud kedatangan kalian kemari? Begini Bung, maksud kedatangan kami kemari ingin mengajukan agar sesegera mungkin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Benar Bung, ini adalah waktu yang tepat bagi kita. Kita sudah terbebas dari Jepang. Kita tidak boleh gegabah. Kita harus membicarakan ini di sidang PPKI nanti. Halah Bung, kita tidak perlu PPKI. PPKI itu bentukan Jepang. Tetap saja, kita harus membicarakan ini di sidang PPKI. Sebagian kalian sudah pulang. Bung, kami kecewa dengan keputusanmu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, para golongan pemuda tersebut bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Tujuan saya berkumpul di sini ingin membahas proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mengapa tiba-tiba ingin membahas kemerdekaan Indonesia? Karena kemarin para pemuda mendatangi saya dan meminta agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Bagaimana ini? Kita didesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting adalah menghadapi sekutu yang ingin menguasai kembali bangsa ini. Bagaimana, Bung? Benar, lagi pula mereka masih pemuda. Pemikiran mereka belum begitu matang. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Bagaimana ini? Nampaknya golongan tua tidak menyetujui kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini. Apa kita akan melakukan sesuatu? Apakah kalian ada saran? Bagaimana jika kita mengasingkan Hatta dan Soekarno? Tujuannya agar mereka jauh dari pengaruh bangsa Jepang. Lalu, di mana kita akan mengasihkan mereka? Bagaimana jika di Rengas Dengklok? Tempatnya di daerah Karawang. Bagaimana saudara-saudari? Apakah kalian semua setuju? Setuju. Baiklah, ayo kita lakukan malam ini. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta berada sehari penuh di sana. Soekarno, Hatta, Kang Mas, apa maksud kalian membawa kami kemari? Maaf Bung, kami ingin kalian segera memutuskan proklamasi besok. Bukankah Bung Karno sudah mengatakan bahwa masalah ini akan dibahas pada saat sidang PPKI berlangsung? mengapa harus menunggu PPKI? Iya, karena PPKI buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan bangsa lain. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan ini dengan segera. Demi rakyat yang telah dijajah di tanah air mereka sendiri, mereka berhak untuk bebas. Sudah, sebaiknya kita bahas dengan kepala dingin.
lepaskan ikatan tali Bung Karno dan Bung Hatta. Bung, sekali lagi, kesempatan tidak datang dua kali. Apa yang mereka katakan itu benar. Bagaimana, Bu? Baiklah, saya setuju. Kami akan memproklamasikan kemerdekaan besok tanpa campur tangan dari Jepang. Pada pukul 17.30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusan yang akan diambil? Kami setuju untuk segera mengumandangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bagaimana jika besok para pasukan di Jakarta juga sudah siap? Jika semua sudah siap, kita akan mengumandangkan proklamasi besok. Baiklah. Gimana kita akan memudahkan naskah proklamasi untuk kemerdekaan bangsa ini? Jepang tidak akan membiarkan kita begitu saja. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita akan mengumumkan proklamasi. Bagaimana jika kita meminta pemerintah mereka? Ide yang bagus. Baik, kita akan mengirimkan malam. Baiklah. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf, ada apa ya? Kedatangan kami kemari untuk bertemu Laksamana Maida. Sebentar, saya pengen buka dulu ya. Ada apa, Bu? Kami ingin membicarakan tentang proklamasi yang akan kami kumandangkan besok pagi. Baiklah, silakan masuk. Terima kasih. Silakan duduk. Apakah ada kertas dan pena Laksamana? Ada, sebentar. Siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi ini? Menurut saya, naskah proklamasi ini sebaiknya jangan ditandatangani oleh anggota PPKI karena PPKI adalah buatan Jepang. Kita sudah sepakat bahwa akan melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan dari Jepang. Gimana pendapat yang lain? Bagaimana teks proklamasi ini ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia? Pendapat yang bagus. Bagaimana hadirin semua? Setuju? Setuju. Setuju. Tolong Anda ketik teks proklamasi ini. Baik, Bu. Apakah di sini ada mesin ketik? Iya, ada. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maida, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta.
Bagaimana kalau kita beri nama Menjelang Sengsara? Itu ide yang bagus. Lebih baik Bapak silakan istirahat agar dapat mempersiapkan proklamasi besok. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu tetapi muda bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan negara ini. Siap, Bu. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Baiklah, laksanakan. Laksanakan. Tolong kalian kibarkan bendera ini dan kalian jaga kehormatannya karena ini adalah salah satu dalam sejarah Indonesia. Siap, laksanakan. Laksanakan. Saudara-saudara, beratus-ratus tahun bangsa kita dijajah dan dikuasai oleh bangsa lain. Banyak sekali perjuangan yang kita lakukan untuk melawan para penjajah agar bebas dari penjajahan tersebut dan memperjuangkan bangsa Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad ini. Saya akan menyampaikan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Terus. Kepada sang saka merah putih, hormat, gerak. Sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI bersidang. Tidak ada debat sengit dalam sidang di gedung bekas Road Fund Indi di Jalan Pejambon itu. Sederhana saja, PPKI memilih Soekarno sebagai presiden pertama dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita.
Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ini, jiwa raga ini, selaraskan keanggunan. Daku ini, jemariku ini, menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Daku ini, kepal tangan ini, menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita, hidup dalam kesatuan.